Abah Iwan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa hadir di acara silaturahim pada pagi hari ini. Kita doakan jamaah yang lain yang belum bisa hadir dan mungkin dalam keadaan sakit, kalau nggak salah Pak Jo ya, Pak Johannes sedang sakit. Moga-moga Allah memberikan kesembuhan. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena hanya jasa beliau, satu-satunya jasa beliau, kita ini menjadi seorang muslim. Saya poin-poinnya aja. Yang pertama, saya salam kenal sama Pak Imam Wahyudi sebagai salah satu pengurus dari KPIH Muhammadiyah Surabaya. Saya loncat-loncat aja. Saya hanya ingin memberikan kenangan atau flashback aja, Pak. Yang jelas Pak Imam, kami di 2017 itu yang pertama Pak Suko juga berangkat. Jadi pada waktu itu Pak Suko juga berangkat, hanya dibagi menjadi dua kloter. Yang pertama SUB 06, kemudian SUB 34. Nah, yang hadir di sini rata-rata adalah SUB 34. Mungkin teman-teman yang lain lupa ya ploternya berapa ya pada 2017. Jadi ini makanya saya hanya memflashback aja. Jadi kita dulu itu adalah SUB 34. Kenapa tidak digabung? Karena seingat saya Pak Suko harus segera pulang sebelum tanggal sekian, karena beliau akan sebagai rektor waktu itu akan wisuda. Jadi terpaksa kloternya dipecah jadi dua. Nah, Pak Suko di sub 06 itu. Nah, ini saya hanya flashback. Kita dulu masuk asrama itu tanggal 6. Masih ingat ya? Tanggal 6 Agustus 2017. Nah, kemudian kita berangkat pakai pesawat penerbangan dari Saudi, kodenya SV5113. Kita berangkat tanggal 7 bulan 8 tahun 2017, berangkat dari Surabaya jam 10.15, nyampe di sana jam 6, sampai Madinah ya. Kita Madinah dulu jam 16.25. Nah, kemudian kan perjalanan 40 hari. Kalau berangkat tanggal 7 berarti pulangnya tanggal 16 September. Ya, dengan penerbangan SP5614 dari Jeddah jam 15.15. Ini tepat waktu Pak masalah. Kita nyampe Surabaya jam 5.05. Iya. Nah, ini ada, ini dokumennya ada. Saya catat dari Haji Pintar waktu itu. Saya capture. Nah, ini yang pasti lupa, hotel kita di Madinah itu apa namanya? Ya, kita jalan dari Satu namanya ada di Pak Eko. salah. Nah, jadi kalau dari pintu 20 atau 22 dulu, sekarang jadi nomor 333. Ya, perubahan nomornya berubah. Ya, kalau dulu 20 sama 22. Terus ada jamnya sekarang udah nggak ada. Ya, kalau dulu nggak sampai selfie di jam itu ya emang sebenarnya. Karena jam itu sudah ada sekarang. Pintunya juga berubah dari nomor 20 sama 22, sekarang jadi 333. Warnanya merah, background warna merah. Ya.
Kita di Madinah dari pintu 22 ke arah utara. Ke arah utara, nyebrang. Saya waktu itu ingat sama Pak Dokter Teguh di bandara, Pak Iwan ini ada 2 hotel yang mana? Mana itu Pak? Terus saya bilang, ini Hotel Abras, betul tadi. Ternyata lebih jauh dari hotel yang Probolinggo. Saya menyesal. Jauh sekali tadi. Nah, jadi Abras Al-Roqiyah nama hotelnya. Kemudian di Mekah betul tadi Hotel Lu'lu'ah. Nomor hotelnya berapa? 503. Nah, berarti kalau 503 naik bisnya bis nomor 5 karena depannya 5 Bu. Jadi kurang lebih gini Bu, kalau hotelnya 401 pakai bis 04, kurang lebih seperti itu. Makanya, tapi sebenarnya nggak apa-apa lah. Kalau gitu ayo kita berangkat lagi. Yang jelas hotel kita itu namanya di daerah apa? Shisha, ya. Shisha. Kalau Sud 06 itu Raudhah, namanya Raudhah. Kurang lebih dekat sama terowongan, kemudian di baliknya itu adalah Jamarot. Atau kurang lebih 3 hotel itu di sampingnya namanya kantor Misi Haji Indonesia. Itu kantornya di situ. Mungkin Pak Teguh lupa atau mana itu. Jadi di situ. Nah tadi Pak Teguh, alhamdulillah beliau ini jam terbangnya seperti Pak Kasipulu sudah 2 kali merasakan tendanya dulu kayak tenda pramuka ya Pak ya, 2005 ya. Ya, itu tenda penderitaan di Arafah. Ya. Terus kemarin setelah 2005 berapa Pak? 2013 kalau nggak salah Arafah tendanya belum berubah. Ya. Kalau nggak salah Arafah berubah itu baru 2017 kami Pak. Kalau nggak salah ya. Itu kalau tidak salah itu baru 2017 itu diaplikasikan di tempat kami. Kalau dulu dengan masih tenda tengah ditarik kanan kiri, kalau ada beblak. Nah, ngapunten saya alumni 2010 juga Bang, masih pakai tenda seperti itu. Jadi kita sama-sama merasakan. Jadi kalau 2017 berubah, jauh ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang jauh lebih baik lagi karena setiap tahun saya juga mengikuti YouTube. Ya. Cuma ngapunten Pak, dulu di 2013 minanya mina jadid atau mina asli? Alhamdulillah. Belum ada mungkin waktu itu. Sudah ada Pak. Sudah ada mina jadid ada Pak. Nah, di 2017 kami di Mina Jadid Pak, di Camp 02. Kalau tulisan dari Saudi ya, Camp 02 itu paling ujung Pak. Jadi sebetulnya itu adalah mina palsu. Mina palsu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat pada waktu kita turun, saya masih ingat kita turun, ada salah satu jamaah itu yang mengatakan, loh Pak, kita kok tidak diturunkan di Musdalifah? Muasahnya bilang, ini Musdalifah, ngapain ke Musdalifah lagi? Makanya kita itu, ya ketika kita ke Musdalifah ya itu dia Musdalifah, ketika kita Mina, ya itu jadi ya kita nggak bisa apa-apa karena itu seperti itu. Nah, mulai tahun kemarin sesuai dengan informasi bahwa mulai Gus Yakut yang terakhir kemarin, ya itu kita sudah tidak menggunakan Mina Jadid lagi ya. Semua ada di Mina yang asli. Nah, yang menjadi permasalahan akhirnya uyul-uyulan seperti kemarin. Tahun ini ada untuk menghindari maka ada istilah tanasul dan muru.
Nah, kalau tanasur itu istilahnya dari Arafah lewat aja ke Musdalifah, nggak turun dari bis, langsung diminta untuk jamarot. Seperti itu, biar tidak seperti tahun lalu yang sampai siang baru. Tapi nggak apa-apa, itu kan biar enak merasakan. Kita kan juga musim panas, seperti itu. Jadi tanasur itu jamaah tidak diturunkan di Musdalifah, kemudian istirahat sebentar, kemudian dipindah ke Mina, tapi dilaksanakan. Nah, kayak kita kemarin sebetulnya langsung, cuman karena tenda kita juga Mina Jadid, ya itu kita dapat Musdalifah. Nah, kalau tanasur itu jamaah tidak akan menurut saya jamaah tidak akan mendapatkan tenda di Mina, dia akan langsung ke hotel. Jadi ketika jamarot akobah pertama, dia nanti langsung di hotel. Nah, hotelnya perkiraan saya hanya ada di Sisa atau Rojo. Salah satunya mungkin di Lulu'a, karena dekat, atau sampingnya dari supermarket apa namanya? Bindawul, sebelah kanan ke depannya. Atau kalau teman-teman dari Sub 06 di daerah Rodo, itu dekat semua. Karena saya dulu sendirian 2010, hotel saya itu di belakangnya Sub 06. Jadi kalau ini Sub 06, saya hotelnya mesti di belakang. Tapi bukan hotel dulu, aduh, menderita juga kita dulu, mungkin sama tempat tahun 2000. Bukan hotel. Jadi satu kloter itu tidak di satu hotel, itu masih dipecah di Mina. Dan yang saya Pak Teguh dulu kan masak sendiri ya, di 2004. Di 2004 kan, masak sendiri. Tapi itu saya nggak ngeguyu Pak. Ya, iya. Tadi kesan-kesan terlalu banyak. Suka duka. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang malah makan dikasih 3 kali. Salah satu konsepnya dulu, ketika nggak dikasih makan itu banyak hotel yang sekarang terjadi kebakaran. Akhirnya sekarang tidak boleh masak sendiri, lali kompornya. Itu berkali-kali, makanya makan sekarang dikasih 3 kali. Kalau Madinah dikasih 2 kali, jangan dulu. Cuma makan nggak dikasih 1.500 real, masak sendiri. Tapi sekarang enggak. Nah, yang tanasur tadi seperti itu. Karena apa? 2.201 jamaah. Sekarang itu tendanya Mina Jadid nggak dipakai, sedangkan Mina itu kekurangan tenda. Makanya disebut itu. Nah, sebetulnya Bu, sedikit saya cerita. Praktek-praktek dari Nurul ini Bu, itu sudah ada sejak dulu. Nurul itu sudah ada. Cuma tidak resmi. Buktinya apa? Saya dulu ya beruntung. Saya merasa beruntung di 2010 atau di 2017 itu beruntung. Karena apa? Dulu itu di 2010 sebagian jamaah dari Sulawesi Selatan itu samping tenda saya, itu setelah akobah dia minta pulang ke hotel. Nggak mau tahu, KPH-nya minta dipulangkan ke hotel. Jadi akhirnya kita bisa tidur enak. Nah di 2017, kalau jamaah ingat, teman-teman Situ Bondo itu 2 hari sebelum kita haji, saya kuping mereka itu mau murur. Wah, saya sholawati terus sampai jamarot akobah. Ternyata kita sama-sama berangkat jam 12, mereka lempar, akhirnya dia lurus ke Bindawul, kita balik ke, akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Jadi praktek-praktek mulu itu sebetulnya sudah ada dari dulu. Ya itu strategi dari masing-masing KBY. Kalau sekarang sudah diatur, kloter ini mulu, kloter ini tanasur, sudah nggak bisa ditolak. Sudah. Makannya nanti sudah disediakan.
Lah kalau saya dulu secara pribadi murur, nah terus siapa yang ngasih makan saya di Minang? Sebetulnya enak di hotel ngadem, deket aja lurus. Kan yang Jamara terakhir kalau ibu-ibu ingat, Ula Usta Koba dikawal Pak Dokter sama saya pada dua. Jadi kan kawal ya Pak Dokter sampai ke hotel kan. Nah, terus kita balik, tasnya ibu-ibu dibawa di bis, ya kan? Langsung kan ibu-ibu kan waktu itu salah satunya saya masih ingat usulnya Bu Gulu, memang tolong ini langsung gimana? Nah sudah akhirnya diputuskan terus dikawal depan Pak Dokter, karena siapa? 2 orang yang laki-laki langsung ke hotel gitu. Jadi saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Moga-moga bisa berangkat lagi ke sana. Artinya kalau bisa haji, alhamdulillah. Yang penting hajinya resmi ya. Sekarang ini super tak. Kalaupun malah ono. tidak bisa melaksanakan haji, paling tidak umroh. Aku malah wis gak delok. Ziarah kedua tanah suci. Saya kira itu aja. Moga-moga kita bisa mengingat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.